Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsia dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perlakuan numerik pasang surut dari buku Pemodelan Numerik Hidrodinamika Laut. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah klasik pada pasang surut lautan dunia dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu menentukan pasang surut dan arus pasang surut dengan menggunakan hidrodinamika. Persamaan ini hanya memasukkan gaya-gaya pembangkit pasang surut dan geometri topografi dasar dan garis pantai yang dianggap telah diketahui. Pada prinsipnya adalah mungkin untuk menghitung secara kuantitatif surut dan arus pasang surut di setiap titik lautan dunia dengan menggunakan hidropersamaan diferensial dinamis tanpa melihat pengukuran pasang surut dan arus pasang surut baik dari pantai maupun dari laut lepas. Sejak zaman Newton, para ahli matematika dan fisikawan seperti Bernoulli, Laplace, Darwin, Poinsett, dan lainnya telah mempelajari masalah pasang surut. Tujuan dari upaya mereka adalah untuk mendapatkan solusi analitis dari persamaan diferensial hidrodinamika. Di sini ada sistem persamaan untuk mempelajari pasang surut, yaitu persamaan linear digunakan untuk memprediksi pasang surut baik pada koordinat Kartesian maupun bola, dengan mempertimbangkan gaya Coriolis, viskositas, dan gaya pembangkit pasang surut. Dan masalah prediksi pasang biasanya dipelajari dengan bentuk linearisasi dari persamaan tersebut. Di sisi kanan, persamaan gerak Kx dan Ky menjelaskan komponen-komponen yang pembangkit pasang surut, dan rangkaian persamaan ini dengan kondisi-kondisi batas yang tepat dapat diterapkan untuk memecahkan masalah pasang surut di laut yang berdekatan dengan dimensi horizontal yang kecil jika kelengkungan bumi dapat diabaikan. Sebaliknya, jika dimensi cekungannya besar, persamaan-persamaan di atas dapat dirumuskan dalam sistem koordinat bola. Dan potensi pasang surut terhubung dengan elevasi permukaan, yaitu ketinggian permukaan bebas akibat pemaksaan pasang surut dievaluasi sehubungan dengan dasar laut yang tepat. Namun, ketika dasar laut itu sendiri berada dalam keadaan bergerak akibat elastisitas bumi yang padat, permukaan laut juga akan berubah untuk alasan yang sama. Gerakan dasar laut muncul dari Henderson 1977 dan Kagan 1977. Yang pertama yaitu daya tarik bumi yang padat oleh bulan atau matahari. Yang kedua, tekanan kolom air di atas dasar laut. Yang ketiga, daya tarik antara lautan dan bumi yang padat. Lanjutannya yaitu di sini ada gambar sistem koordinat X dan Y yang baru ini berawal dari kutub utara. Sumbu X diarahkan sepanjang bujur 0 dan Y sepanjang bujur 90 derajat. Masalah nilai batas yaitu seperti yang telah diketahui, solusi untuk masalah pasang surut di laut yang berdekatan dapat dicari dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Di satu sisi, masalah ini dapat diselesaikan sebagai masalah
perlu awal dengan kondisi batas yang telah ditentukan pada setiap langkah waktu. Integrasi numerik dilanjutkan hingga gerakan osilasi stasioner terjadi pada domain integrasi. Di sisi lain, karena fenomena yang sedang dipertimbangkan adalah karakter osilasi dalam waktu, seseorang dapat mengasumsikan bahwa variabel dependen berubah dengan waktu dan cara berikut, seperti metode hidrodinamik numerik mengintegrasikan dalam waktu himpunan persamaan pasang surut non-linier melalui metode numerik dengan menggunakan syarat batas. Harmonik telah digunakan secara luas. Karya-karya Hansen dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan berbagai macam masalah, baik yang berkaitan dengan stabilitas dan konvergensi numerik maupun dengan berbagai aspek hidrodinamika seperti peran gesekan vertikal dan horizontal. Seringkali analog numerik dari persamaan diferensial yang diterapkan oleh Hansen diformulasikan pada grid yang ditunjukkan pada gambar 34 di buku sebelumnya, di halaman sebelumnya. Di sana U, P dan dihitung pada grid yang berbeda di titik skema numerik eksplisit. Permukaan laut dipisahkan tujuan dari menggunakan kisi-kisi numerik yang berbeda cukup jelas. Grid ini memungkinkan kita untuk mendapatkan perkiraan persamaan yang lebih baik dan pada saat yang sama dapat memudahkan perumusan kondisi batas yang seperti kita ketahui dari bab sebelumnya. Hasil perhitungan pasang surut di Samudra Arktik, yaitu hasil perhitungan untuk Samudra Arktik dalam bentuk garis-garis geotidal dan georange yang diperoleh dari skema numerik. Fase ini mengacu pada Greenwich dan dinyatakan dalam derajat. Karena amplitudo pasang surut, keseimbangan dapat diabaikan dalam Samudra Arktik. Kita dapat menarik kesimpulan dari gambar tersebut bahwa pasang surut yang dimaksud adalah pasang surut Samudra Atlantik yang berosilasi. Gelombang menembus Samudra Arktik terutama melalui Laut Hijau. Gelombang ini melambat dan perlahan-lahan berkurang dari sekitar 40 cm pada Spitsbergen turun hingga 23 cm di ujung-ujung Laut Siberia Timur dan Laut Chukchi. Pada yang sama, gelombang pasang akibat rotasi bumi mengalami modifikasi tertentu. Gerakannya tidak lagi bolak-balik, melainkan berputar. Rangkaian garis-garis pasang surut yang digambar pada gambar 42 yang ini menunjukkan rotasi di sekitar titik amfidromik di lepas pantai Kanada. Gambar ini merupakan gambaran yang khas untuk sebuah Kelvin berdiri. Lanjutannya, sumbu utama biasanya sejajar dengan arah perambatan gelombang pasang di cekungan. Kecepatan terbesar dikaitkan dengan area landas kontinen di Laut Barents dan di sekitar kepulauan Siberia Baru. Gerakan di bagian dalam Samudra Arktik jika dibandingkan dengan Laut Norwegia dan Laut Chukchi tidak hanya terendam, tetapi juga mengubah karakternya dari bolak-balik menjadi rotasi. Perambatan melalui jalur yang panjang tanpa pantulan biasanya diakibatkan oleh arah rotasi yang seragam.
Di sisi lain, gelombang pantul ketika berpasangan dengan gelombang datang memberikan pola rotasi yang sangat rumit. Secara umum, elips dapat diekspresikan melalui komponen U dan V. Persamaan keseimbangan energi adalah prinsip dasar dalam ilmu fisika dan teknik yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya atau dipindahkan. Dalam konteks sistem termodinamika, persamaan ini membantu kita menghitung bagaimana energi masuk, keluar, atau berubah dalam suatu sistem. Bentuk umum persamaan keseimbangan energi dalam bentuk umum persamaan keseimbangan energi untuk sistem terbuka. Misalnya fluida yang mengalir dapat dituliskan sebagai berikut. Ini rumusnya. Kesimpulan dari presentasi ini, dari masalah ini, permasalahan pasang surut secara klasik sulit diselesaikan secara atlantik, terutama pada wilayah dengan topografi yang kompleks, sehingga pendekatan numerik menjadi solusi utama. Dua pendekatan umum digunakan, yaitu pendekatan nilai batas, harmonik, dan integrasi waktu hingga sistem mencapai kondisi stasioner. Model ini didasarkan pada sistem persamaan hidrodinamika yang memuat momentum, kontinuitas, gaya Coriolis, dan gesekan, serta dapat disusun dalam sistem koordinat kartesian maupun bola tergantung pada cakupan wilayah. Permodelan numerik menunjukkan keunggulan dalam simulasi pasang surut konstituen di Samudra Arktik. Dari hasil perhitungan, gelombang pasang surut teridentifikasi berasal dari Samudra Atlantik dan menyebar ke wilayah Arktik. Dengan pola rotasi dan keberadaan titik amfidromik, hal ini menunjukkan transisi dari gerak osilasi linier menjadi rotasi akibat interaksi dengan garis pantai dan topografi dasar laut. Selain itu, model memerlukan pengaruh lapisan es, gesekan horizontal, dan distribusi altimetri dalam mempengaruhi amplitudo dan fase gelombang pasang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.